Terdapat suatu aktivitas yang sangat penting untuk kehidupan manusia, terutama ini membantu dalam pemikiran kognitif kita, teman-teman. Akan tetapi sangat amat disayangkan, aktivitas ini diabaikan oleh bangsa Indonesia. Aktivitas penting yang saya maksud adalah aktivitas membaca buku. Perkenalkan, saya Muhammad Zidan Jahran atau yang akrab dipanggil Zidan, mahasiswa Strategic Communication angkatan 2023 Universitas Multimedia Nusantara. Pada kesempatan yang sangat berharga kali ini, saya ingin mengajak para audiens sekalian mendengarkan pengalaman cerita pribadi saya dalam membaca buku. Sebelumnya saya ingin menanyakan teman-teman sekalian di sini ada yang hobinya atau aktivitas kegiatannya membaca buku? Ada? Ada. Oh, kamu ada juga? Ada. Oh, boleh, silakan berdiri. Iya, perkenalkan dulu namanya siapa, judul buku apa yang lagi dibaca, atau mungkin genre favoritnya juga. Oke, perkenalkan nama aku Gita Sia. Aku sekarang lagi baca buku Atomic Habits, tahu? Dari James Clear. Itu dia genre-nya tuh self help book gitu. Oke, terima kasih Gita Sia, pertahankan ya aktivitas itu. Terima kasih sudah membaca karena masih banyak buku-buku yang mau dibaca lagi sama kamu. Tetap semangat ya. Dan oke, saya mau bercerita dari latar belakang saya terlebih dahulu. Saya adalah anak terakhir dari 3 bersaudara, memiliki 2 kakak perempuan yang umurnya relatif berjauhan gitu ya. Kita berbeda antara 7 sampai 15 tahun. Yang dimana kalau di rumah percakapan obrolannya tuh nggak begitu relate karena perbedaan umur itu ya. Nah, sedih sih. Tapi nggak apa-apa, karena outputnya juga yang dihasilkan ketika saya bersosial ke dunia luar. Semenjak dari sekolah SD, saya terkenal sebagai siswa yang pendiam, yang dingin, atau bahasa kerennya siswa yang misterius gitu ya. Itu bukan suatu kebanggaan, tapi itu suatu aib sebenarnya. Kan tetapi saat kelas 11 SMA, saya menemukan satu buku yang berjudul How to Win Friends by Dale Carnegie. Mungkin teman-teman ada familiar dengan buku itu, karena buku itu mengajarkan saya bagaimana saya bersosial dengan orang-orang. Dan setelah selesai membaca buku itu, hal pertama yang saya lakukan adalah evaluasi. Saya menyadari kekurangan saya menyadari kelemahan saya dalam bersosial. Jadi, saya tidak mengkotak-kotakan bahwa saya dilahirkan oleh Tuhan sebagai manusia yang pendiam, sebagai manusia misterius. Tidak. Saya tidak berlindung dalam hal itu. Karena saya luar biasa sekali, saya memuji diri saya karena berhasil berdiri di depan teman-teman yang luar biasa sekalian hari ini. Terima kasih sebelumnya sudah datang. Dan kalau saya boleh merekomendasikan buku, ya mungkin kalian habis masuk ke ruangan ini, nanti pulang ke Gramedia, beli buku How to Win Friends by Dale Carnegie, itu worth it banget. Saya rekomendasikan nih teman-teman. Dan saya teringat dengan podcast Dr. Tirta. Ada yang tahu Dr. Tirta? Terkenal. Ya, siapa? Oh enggak, ya kamu keren banget. Kamu pernah nggak nonton podcastnya? Dia pernah ngomong kayak gini di Malaka Project kalau nggak salah. Nah, dia kan suka datang kan ke Malaka. Dia pernah bilang, terdapat 2 investasi terpenting untuk manusia. Bukan investasi saham, bukan ya. Ini nggak ada ekonominya, karena yang pertama itu otak, yang kedua kesehatan. Nah, saya mau berbicara dalam investasi otak saja ya. Salah satu cara kita berinvestasi otak dengan aktivitas membaca buku itu sendiri. Jadi kalian, teman-teman hadirin sebagai mahasiswa, saya menyarankan kalian mencari motivasi apa kalian untuk membaca buku. Karena jika teman-teman menanyakan balik kepada saya, apa motivasi saya membaca buku, saya mempunyai 2. Oke? Yang pertama adalah saya mau melatih intonasi suara saya, dan yang kedua saya ingin menambahkan kosakata dan bahasa baru. Masuk ke poin yang pertama, jadi gini teman-teman. Saya mempunyai kelemahan tidak begitu jago dalam mengatur nada tinggi dan nada rendah. Ketika berbicara, mengeluarkan kalimat, mungkin suara saya itu rada aneh didengar ya. Maka dari itu, dengan membaca buku, saya bisa melatih hal tersebut.
Caranya gimana? Nah, caranya gini, jangan baca buku dalam hati. Simpelnya kayak gitu. Kalian buka mulut lebar-lebar, kalian buat tuh suara yang bulat, keluarkan dengan lantang. Dan itu juga membantu teman-teman dalam mengingat apa yang dikatakan oleh buku itu sendiri. Karena kalian mengucapkan, kalian masuk ke indera pendengaran, dan itu lebih lama untuk diingat oleh otak kalian. Itu tipsnya. Jangan sering-sering baca buku dalam hati lah ya. Dan untuk tips yang kedua itu, motivasi saya yang kedua, saya ingin menambahkan kosakata dan wawasan. Karena begini, kita tidak selamanya menjadi mahasiswa, betul? Betul. Jadi setelah kalian keluar di sini silakan kalian cari kerja atau semacamnya. Dan pekerjaan itu biasanya ya, nggak umumnya juga, biasanya didapatkan dari relasi. Bagaimana kalian bisa berelasi kalau kalian tidak memiliki value? Apa yang kalian jual ke orang-orang? Orang juga malas berelasi sama kalian yang punya value. Tapi jangan sampai melalui membaca buku kalian bisa menambahkan suatu wawasan baru. Jadi orang nyaman berbicara dengan kalian karena kalian dianggap pintar, kalian dianggap mempunyai wawasan, dan itu bisa memberikan pengetahuan baru juga ke orang lain. Jadi saya fair-fair aja ya, silahkan baca buku, apalagi kalian mahasiswa, cari sebanyak-banyaknya relasi dan keluarkan tuh skill kalian dari buku apa yang kalian baca. Gitu teman-teman. Tapi kalau misalkan bingung nih mau baca buku dari mana ya? Soalnya baca buku self improvement kan berat gitu. Atau baca buku autobiografi apalagi males, atau mungkin Madilog. Ada yang tahu Madilog kan, mungkin bukunya berat juga untuk pemula. Saya menyarankan kalian membaca buku novel. Karena jangan pernah meremehkan buku novel. Buku novel ini membantu kita sebagai manusia melatih pikiran imajinatif kita. Jadi itu penting juga teman-teman. Sekian mungkin dari public speaking saya siang kali ini. Terima kasih sudah datang. Pamit undur diri. Terima kasih.